Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di sekitar kita terdapat berbagai macam Al-Quran yang berasal dari beberapa percetakan yang berbeda, di mana masing-masing percetakan memiliki ciri khas tertentu, memiliki standar penulisan tanda baca yang berbeda dengan cetakan yang lain. Namun pada umumnya terdapat dua kelompok besar berkaitan dengan cetakan mushaf atau cetakan Al-Quran yang ada di sekitar kita, yakni mushaf cetakan Madinah dan mushaf cetakan Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas perbedaan antara dua cetakan tersebut. Yang sebelah kanan adalah standar penulisan mushaf Al-Quran Indonesia. Kemudian yang sebelah kiri adalah standar penulisan mushaf Al-Quran cetakan Madinah. Yang pertama adalah mad tabi'i harokat fathah yang bertemu dengan alif. Pada cetakan Indonesia tertulis secara umum yakni fathah bertemu dengan alif, sedangkan pada standar penulisan mushaf Madinah fathah dibarengi dengan harokat berdiri, bukan alif. Untuk pembacaannya tentu sama, amwatan, amwatan. Selanjutnya adalah mad tabi'i harokat kasroh. Pada standar Indonesia yakni harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, di mana tanda sukunnya di situ ditampakkan. Sedangkan pada standar penulisan mushaf Madinah, sukun pada ya dia tidak ditulis. Praktek bacanya harus tetap sama panjang. Zamhariron. Begitu pula pada mad tabi'i yang dhammah yang bertemu dengan wawu sukun. Pada cetakan Indonesia sukun di atas wawu ditampakkan, sedangkan pada cetakan Madinah sukun di atas wawu tidak ditampakkan. Am yakuluna, am yakuluna. Selanjutnya adalah mad silah kasroh, di mana hak dhamir diapit oleh harokat. Pada penulisan mushaf Indonesia, tanda baca dari mad silah adalah harokat berdiri, sedangkan pada cetakan Madinah, tanda panjang untuk mad silah kasroh ini adalah huruf ya kecil, yang di situ terlihat seperti tanda baca lebih besar. Tapi itu sebenarnya adalah huruf ya kecil yang tanpa titik. Praktek bacanya harus tetap sama, dibaca panjang. Khilalihi, khilalihi. Begitu pula pada mad silah yang dhammah, di mana pada cetakan Indonesia dia ditulis dengan dhammah terbalik, sedangkan pada cetakan Madinah mad silah dhammahnya ditandai dengan huruf wawu kecil. Fa'altuhu, fa'altuhu. Selanjutnya adalah huruf hamzah yang panjang yang didahului dengan huruf lam, di mana pada standar percetakan Indonesia dia ditandai dengan harokat berdiri, di atasnya alif, sedangkan pada cetakan Madinah terdapat kepala hamzah yang berada di tengah-tengah lam alif. Jika hamzah berada di tengah-tengah lam alif, maka dia dibaca panjang. Al-akhari, al-akhari. Sama juga pada hamzah yang bertemu dengan alif atau hamzah panjang,
Pada cetakan Indonesia di atasnya alif ada harokat berdiri, sedangkan pada cetakan Madinah hamzah, kepalanya hamzah kemudian dibarengi dengan alif. Man amana, man amana. Kemudian untuk lafdzul jalalah, di mana lam pada lafdzul jalalah pada cetakan Indonesia dia tertulis harokat berdiri, sedangkan pada cetakan Madinah harokat di atasnya lam tetap harokat miring, tapi pada praktek bacanya harus tetap dibaca panjang. Allahu, Allahu. Di sini yang kadang tertipu ketika membaca lafdzul jalalah pada cetakan Madinah, karena dia tertulis miring, maka dianggap dibaca pendek. Harusnya tetap dibaca panjang. Kemudian pada beberapa kata yang agak berbeda, kata unik, diantaranya hayatun, solatun, zakatun. Di situ pada penulisan Indonesia dia dibaca atau ditulis biasa, setelahnya fathah pada ya, kemudian dibarengi dengan alif. Namun pada standar penulisan Madinah, tempat dari matobi'inya dia diganti dengan waw, sehingga seakan-akan seperti tertulis hayawatun. Namun sebenarnya itu sama, bacanya adalah hayatun. Pada beberapa kata ini, yakni hayatun, solatun, sama zakatun, model penulisan pada cetakan Madinah adalah semacam ini. Tempat dari matobi'inya adalah huruf waw. Praktek bacanya harus sama, hayatun, hayatun. Selanjutnya adalah hamzah wasol atau alif, di mana pada standar cetakan Indonesia di atasnya alif tidak ada apa-apa. Namun pada standar cetakan Madinah di atasnya alif ada tanda yang menunjukkan bahwa dia itu adalah hamzah wasol. Itu adalah kepalanya shod, ditandai dengan kepalanya shod, di mana kadang orang jika kurang teliti maka menganggapnya seperti dhammah. Yang aslinya harus dibaca waf'alu, sehingga dibaca wa'uf'alu, karena menganggap tanda hamzah wasol kepalanya shod itu sebagai dhammah. Harusnya tetap membacanya sama, yakni waf'alu, waf'alu. Selanjutnya pada bacaan idgham bi gunnah pada ya, semisal ya, yakni pada standar Indonesia normal, di mana nunnya nun sukun tetap ditulis harokat sukunnya, sedangkan pada standar cetakan Madinah sukun di atasnya nun itu tidak ditulis. Ayyukhrijakum, ayyukhrijakum. Begitu pula pada idgham bi gunnah, nun sukun bertemu nun misalnya, dia juga sama. Pada cetakan Indonesia, sukun di atasnya nun ditampakkan. Namun pada standar cetakan Madinah, nunnya tidak ditampakkan sukunnya. An nafsihi, an nafsihi. Selanjutnya adalah bacaan iqlab, nun sukun bertemu ba. Pada cetakan mushaf Indonesia, nun sukun ditampakkan. Kemudian pada standar cetakan Madinah, selain nunnya tidak ditampakkan sukunnya, dia juga ditambahi dengan adanya huruf mim, yang menandakan bahwa itu adalah bacaan iqlab. Mim
bahiratin, mim bahiratin. Berlaku pula pada ikhfa, nun sukun bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Pada cetakan mushaf Indonesia, sukun di atasnya nun ditampakkan, namun pada standar penulisan mushaf Madinah, sukun di atasnya nun tidak ditampakkan. Wa man dhalla, wa man dhalla. Begitu pula pada ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba. Pada cetakan Indonesia, sukunnya ditampakkan, namun pada cetakan Madinah, sukun di atasnya mim tidak ditampakkan. Wa hum bil udwati, wa hum bil udwati. Selanjutnya adalah idgham mithlain. Pada cetakan Indonesia, di atasnya mim tetap ditampakkan sukunnya, sedangkan pada cetakan Madinah di atasnya mim tidak tampak sukun. Alaikum midraron, alaikum midraron. Selanjutnya adalah penulisan tanda panjang mad jaiz di akhir ayat atau waqaf, di mana pada standar mushaf cetakan Indonesia, tanda panjang mad jaiz tersebut tidak ditulis. Sedangkan pada mushaf cetakan Madinah, tanda panjang dari mad jaiz tersebut ditulis. Masing-masing memiliki kekurangan, yakni pada mushaf cetakan Indonesia, di mana tidak ditulis tanda panjang dari mad jaiz tersebut, ketika kita membaca wasol dan kita hanya berpaku pada tanda baca, maka akan membaca semisal ayat ini dengan bacaan pendek atau mad tabi'i. Fatarudho alam, fatarudho alam, karena kita hanya berpaku pada tanda. Harusnya ini adalah bacaan mad jaiz jika kita mewasolnya. Fatarudho alam, fatarudho alam. Begitu pula pada mushaf cetakan Madinah, di mana ditulis tanda mad jaiz pada keadaan seperti ini. Maka kekurangannya adalah ketika kita mewakafkan pada akhir ayat dan kita hanya berpaku pada tanda. Sehingga ketika kita melihat ada tanda seperti itu, kita membacanya dengan panjang 2 atau 2,5 alif. Fatarudho, fatarudho. Padahal jika kita berhenti di akhir ayat, tanda tersebut harusnya tidak berfungsi dan hanya berlaku mad tabi'i 1 alif. Fatarudho, fatarudho. Tanda tersebut hanya berlaku jika kita mewasolnya dengan ayat selanjutnya. Fatarudho alam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.